Bisa, Mbak. Bisa terlihat, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, jadi demo yang saya siapkan untuk hari ini adalah IT Database Management. Jadi bagaimana kita menyimpan proses-proses yang terjadi misalnya di network IT kita ya di dalam suatu perusahaan itu proses IT yang terjadi apa sih? Itu disimpan di dalam suatu network di graph database kita Neo4j ini. Jadi bisa dilihat ini adalah graph data model kita. Di sini kita menyimpan seperti contoh ada proses, service, kita pakai software apa aja, router apa aja, disimpan di mana. Semuanya di-display di dalam bentuk nodes, relationship, edges, dan juga properti-properti atau informasi-informasi lebih itu disimpan di dalam nodes itu sendiri. Jadi ini adalah graph data model kita. Nah, kalau kita mau lihat contohnya, misalnya full modelnya tuh seperti apa, ini saya eksekusi dulu. Oke, agak lama nih. Nah, kita bisa lihat nih di sini, ini adalah bentuk full model dari network kita yang sangat besar sekali. Nah, bisa kita lihat nih, jadi ini kan ada warna-warna nodes yang berbeda ya. Jadi setiap nodes itu dia mempresentasikan suatu variabel yang ada di network kita. Jadi ada nodes interface, ada machine, ada port, ada rack, juga software, switch, dan selanjutnya. Terus kalau kita klik di bagian relationship, kita juga bisa lihat nih, ini ada relationship apa aja. Jadi mesin-mesin di dalam network kita itu dia connect satu sama lain itu hubungannya ada apa aja. Terus kalau kita misalnya klik salah satu, nah kita bisa lihat nih, ini infonya nanti bakal di-store di sini. Jadi ini untuk node Sport 5000, dia informasinya cuma ini. Tapi kalau untuk nodes lainnya mungkin bakal ada informasi lebih dari ini. Nah, salah satu kelebihan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hari tadi, saya akan menambahkan saja kenapa kita pakai Neo4j. Selain dia NoSQL, dia juga lebih efisien dan scalability. Jadi kalau kita pakai relational database ya, atau yang biasanya traditional databases itu, as the data itu grows, the size of the data grows, biasanya complexity-nya juga computational time-nya itu bakal jadi lebih besar. Nah, misalnya kita mau akses atau retrieve query-query tertentu dari data tersebut itu biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi kalau kita menggunakan graph database seperti Neo4j, karena strukturnya yang lebih simple, dia cuma nodes, terus habis itu edges, dan informasi-informasi selainnya itu disimpan dalam nodes. Nah, ini tuh reduce computational time kita. Jadi, dia juga lebih fleksibel. Misalnya, kalau sebagai suatu perusahaan, kita mau mengganti struktur dari IT network kita ya, contohnya di contoh kali ini. Nah, itu bakal lebih gampang, soalnya lebih fleksibel dan strukturnya juga lebih simple. Kalau kita pakai traditional database yang biasanya, itu bakal lebih kompleks dan membutuhkan resources yang lebih banyak, uang yang lebih banyak, juga waktu yang lebih banyak. Nah, selain dari visualisasi ini, kita bisa lihat nih, ini kan visualisasi yang sebelumnya dari IT Network. Nah, kalau kita misalnya, kita mau mendapatkan angka-angkanya ya, seperti yang sudah Mas Hari tunjukkan tadi, kita juga ada database sistemnya, di mana ini lebih back-end-nya, jadi kita bisa execute komen-komen tertentu. Misalnya contohnya, nah, kita di sini kita mau lihat nih. Jadi aplikasinya adalah kalau misalnya di suatu perusahaan ya, ada IT network. Nah, kita bisa lihat di mesin-mesin mana sih yang customer itu lebih banyak pakai. Nah, kalau customer lebih banyak pakai ini berarti mesin ini atau server ini lebih penting dong. Nah, kita bisa implementasikan uh, preventive systems, predictive maintenance juga pakai machine learning. Jadi ketika machine itu fail, kita bisa
do action ini atau do action itu. Dan kita bakal lebih pay attention di mana cluster itu lebih padat. Contohnya misalnya di tengah ini kan node-nya yang ping yang terkonek lebih banyak ya. Jadi di sini lebih padat, kita bisa pay more attention di sini. Nah, setelah dieksekusi, ini salah satu contohnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk aplikasi-aplikasi apa sih yang dia lebih dependen, lebih banyak. Nah, kita di sini bisa lihat kalau yang paling tinggi itu salah satunya aplikasi namanya Couchbase. Nah, jadi di sini kita bisa lebih mementingkan aplikasi Couchbase itu. Dan ya, juga bisa eksekusi komen lainnya untuk mengecek dependensi ini. Nah, sekian dari saya. Apa ada pertanyaan? Bisa langsung Q&A aja, Ella. Iya, Dua pertanyaan iya. Bentar, saya lagi buka room chat-nya. Apakah Neo4j? Oke, pertanyaan pertama, apakah Neo4j ini bisa dikoneksikan ke database yang berbeda-beda seperti? Iya, bisa. Jadi, contohnya mungkin kita udah ada database yang kita buat di perusahaan kita ya. Jadi database ini udah exist sebelumnya. Nah, kalau kita format database ini sesuai dengan maunya Neo4j, kita bisa konekin langsung. Dan Neo4j ini juga kita bisa konekin ke SQL atau dia cukup versatile. Jadi kita bisa connect ke software lainnya gitu. Pertanyaan kedua, apakah terdapat tools untuk otomasi transformasi dari relational DB ke graph database? Oke, kalau untuk databases yang misalnya kita CSV atau Excel gitu ya ke graph databases. Nah, jadi nanti di modul kita bakal ajarin gimana caranya untuk ekspor dari data. Misalnya kita punya CSV dan Excel. Nah, itu kita gimana caranya kita bisa transform langsung ke graph databases ini. Jadi nanti kita bakal ajarin caranya di modul kita. Masih belum terbayang bagaimana edges dibuat, apakah terbentuk otomatis ketika ngomong. Oke, jadi untuk edges ini, biasanya kita sebelum memasukkan data, kita juga harus specify. Jadi hubungan antara nodes 1 dan nodes 2, nodes antara customer dan nodes antara klien ini ada hubungan apa? Itu kita sebagai input datanya, sebagai data scientist-nya harus kita yang input. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah metode ini bisa diterapkan pada dunia konstruksi? Masih mencoba mencerna tools ini untuk aplikasi dunia keselamatan di tambang. Oke, ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Hari tadi, karena ini adalah suatu software ya, ini itu tools. Jadi selama kita ada masalah di dunia real dan kita bisa mengaplikasikan ini di Neo4j, maka bisa digunakan. Jadi contohnya kita misalnya di dunia pertambangan kita ada dengan klien gitu, kita ada seperti tadi produksi relational database gitu, kita bisa aplikasikan di Neo4j. Izin bertanya, apakah Neo4j ini hanya sebagai graph database atau bisa digunakan juga sebagai data visualization tools untuk analytics seperti Tableau atau Power BI? Oke, apakah ada rekomend? Mungkin ini pertanyaan selanjutnya akan kita follow up di sesi Q&A ya, karena kita mau lanjutkan ke pembicara selanjutnya dulu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, Ella.